itu apa? Yunsa asari. Yunsa itu begini, athar. Athar itu kalau di apa? Bekas telapak kaki kita. Maknanya ingin telapak kaki kita banyak di mana-mana. Mana ini adalah kias, makna aslinya adalah bagaimana umur kita panjang. Maknanya siapa saja yang silaturahmi, reward yang pertama diberikan oleh Allah, rizkinya dibarokahkan. Yang kedua adalah umurnya dipanjangkan. Maka silaturahmi ini bagus. Ya enggak? Silaturahmi. Maka ketemu itu silaturahmi. Maka di poin pertama, kira-kira silaturahmi boleh apa enggak? Boleh. Bahkan ini dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Silaturahmi itu bagaimana? Silaturahmi itu ya kita ketahui bersama, kita yang pertama jabat tangan. Jabat tangan, bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, apabila seorang muslim bertemu dengan seorang muslim, kemudian fayatasofahani, kemudian beliau bersalaman berdua. Ini salaman ya, modelnya begini ya. Ghufirallahu qabla ayatafarraqo. Maka sebelum dia berpisah, maknanya sebelum tangannya dilepas, maka akan dirontokkan dosa kita. Makanya kalau kita temu teman atau apa mau pulang, jabat tangan dong. Kalau kita jabat tangan, maka kita enak silaturahim. Maka apa? Kita jabat tangan. Maka jangan malu-malu pulang dari masjid setelah zikir kita salaman. Kita ketemu di pasar, gimana kabar Anda, salaman? Oke, maaf ya kalau ada salah. Itu ucapkan agar supaya apa? Kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maknanya silaturahmi diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya poin pertama, halal bihalal sudah boleh. Lalu apa yang keempat? Ya ini tadi yang pertama adalah halal bihalal. Kemudian yang kedua, tinggal 4 hal lagi. Tapi yang kedua ini apa? Yaitu yang pertama adalah minta maaf. Minta maaf ini dalil. Apakah Rasulullah pernah minta maaf? Ya, Rasulullah pernah minta maaf. Dikatakan dulu tatkala Rasulullah pada hari Rabu, beliau itu sakit parah. Beliau itu sudah hampir meninggal pada saat itu. Pada saat itu beliau mengumpulkan para sahabatnya. Nah, ini kisahnya sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah tatkala itu mengumpulkan para sahabatnya, kemudian sahabat ini sudah feeling ada apa ini kok tidak enak begitu ya. Kemudian sahabat itu dikumpulkan. Kemudian Rasulullah berkhutbah, mengatakan tatkala beliau berkhutbah atau bertausiah begitulah kalau zaman sekarang begini. Wahai sahabatku, gimana kabar kalian? Yang pertama itu. Yang kedua, wahai sahabatku, kalau ada di antara kalian pernah kuutangi, tapi aku belum membayar, maka silakan angkat tangan. Kemudian ada salah satu sahabat angkat tangan. Ya Rasulullah, alaika talata darahim. Wahai Rasulullah, engkau punya utang aku 3 dirham. Kemudian ada sahabat namanya Fadl. Fadl ini kalau zaman sekarang asistennya Rasulullah. Ya Fadl, idfa. Ini kemudian dibayar. Itu menunjukkan saudara-saudara, teman-teman. Tapi kalau utang harus dibayar. Nggak ada itu pertemanan bisa menghapus utang, ndak. Ini Rasulullah saja yang utangnya tidak seberapa, hanya 3 dirham saja, maka Rasulullah membayarnya. Hal itu semua terjadi. Kemudian apa yang kedua? Nah, ini para sahabat kalau Rasulullah tausiah itu biasanya melihat. Tetapi gara-gara tausiahnya Rasulullah yang kedua ini, sahabat menunduk. Kenapa? Tausiahnya bilang begini, wahai sahabatku, kalau di antara kalian dulu saya itu pernah menyakiti hati kalian, pernah bentak kalian, pernah mencaci maki kalian, pernah misui kalian, kalau bahasa wong Malang begitu ya, mengumpat begitu, maka hada irdi Muhammad, ini kehormatan Muhammad, maka sekarang aku kau maki, aku kau bentak begitu. Ini luar biasa sekali. Para sahabat kemudian menunduk. Di hati kecil para sahabat semua mengatakan, ya Rasulullah, engkau ini guru kami, engkau itu nabi kami, engkau itu orang baik, mustahil engkau pernah bentak kami ya Rasulullah. Kemudian semakin menunduk, ada apa ini Rasulullah kok sampai minta maaf? Kalau model begini ya Rasulullah, jangan begitu ya Rasulullah, jangan sampai menurunkan derajatmu di hadapan kami. Kemudian semua tertunduk. Kemudian tidak ada satupun yang menegakkan kepalanya. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga ini ada namanya siapa? Dikatakan oleh baginda Nabi, dikatakan begini, wahai sahabatku, kalau ada di antara kalian pernah ku pukul, pernah ku tendang, pernah ku tonjok, pernah ku cambuk, maka hadza dhahri Muhammad, ini punggung Muhammad yang mana aku siap engkau cambuk ataupun kau tendang.
Kemudian apa? Ternyata ada salah satu sahabat mengacungkan tangannya. Saya ya Rasulullah. Sontak pada saat itu sahabat, langsung begini. Ini ada apa ini? Kenapa kok baginda Nabi Muhammad itu pernah nendang apa ke kamu? Kemudian bilang begini, ya Rasulullah. Kemudian apa? Siap, silahkan. Kemudian apa? Salah satu sahabat yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar kan ya sudah biasa, beliau itu keras begitu. Ini Sayyidina Abu Bakar langsung marah. Wahai Ukasyah, engkau tahu ini adalah kekasihku baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau pernah dia memukul, maka aku sebagai penggantinya, aku engkau pukul. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Ya Sayyidina Abu Bakar, engkau duduk kembali. Dia punya urusan denganku. Masya Allah, semua tertunduk nangis. Ini Ukasyah kenapa sih? Urusan sepele aja mau balas dendam ke Rasulullah, kan begitu. Kemudian apa? Kemudian Sayyidina Ukasyah, oh iya, gimana ceritanya Ukasyah? Kok dulu itu kamu pernah kupukul? Iya ya Rasulullah. Dulu tatkala engkau mau hendak naik kudamu, maka pelananya tatkala kau naik pelana, kemudian kau cambuk itu mengenai diriku, maka itulah aku harus membalasmu. Masya Allah, para sahabat yang lain ini tambah getar-getir begitu. Kalau bahasa Jawanya itu getem-getem begitu. Ini kurang ajar Ukasyah, cuman nggak sengaja kok balas dendam. Sayyidina Umar langsung berdiri. Wahai Ukasyah, aku aja. Sayyidina Umar, engkau duduk kembali. Ini urusanku dengan Ukasyah. Maka pada saat itu semua para sahabat menangis dan geram sekali terhadap Sayyidina Ukasyah. Lalu apa yang terjadi? Iya ya Rasulullah. Maka Fadl tadi diminta ke rumahnya. Ya Fadl, ambil cambukku di rumahku. Terus di rumah beliau diketok pintunya, ada cambuk diambil. Ada apa Fadl? Kemudian Fadl dikatakan begini kepada Sayyidatuna Fatimah. Ya Fadl, ada apa? Ini ada sahabat namanya Ukasyah. Ukasyah ini mau balas dendam kepada Rasulullah. Katanya mau mencambuk Rasulullah. Demi Allah ya Fadl, aku ini putrinya, aku ahli warisnya, aku tidak ridho abahku dicambuk. Oleh karena itu sampaikan kepada Ukasyah bahwasanya aku saja yang dicambuk. Lalu apa kata baginda Nabi? Baginda Nabi jelas dengar ya, karena rumahnya kan dekat begitu ya dengan masjid itu. Bahkan sekarang di dalam masjid. Kemudian baginda Nabi, ya Fatimah, engkau masuk rumah kembali. Ini Abah saja yang ngurus, kurang lebih begitu. Kemudian apa? Cambuknya itu dibawa. Sahabat Fadl itu sambil gemetaran. Kenapa Ukasyah kok tega-teganya untuk hendak mencambuk Rasulullah SAW? Kemudian diberikan, ya Ukasyah, ini cambuk, sekarang engkau aku cambuk. Lalu sebelum mencambuk, Sayyidina Ukasyah berkata semacam ini, ya Rasulullah, dulu tatkala engkau naik kudamu dan cambukku ini mengenai punggungku, pada saat itu aku sedang tidak pakai baju. Oleh karena itu ku minta engkau buka baju. Rasulullah buka baju. Pada saat itu kita ketahui bersama, Rasulullah itu orangnya pemalu. Bahkan, mohon maaf ini, tersingkap begini saja, Rasulullah malu, ditutupnya. Ini Rasulullah dibuka. Tujuannya apa? Agar satu dimaafin aja sama Ukasyah. Padahal Rasulullah itu maksum. Enak sekali kalau minta, ya sudah ya Allah, aku minta maaf dan minta surga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW buka baju. Kemudian tatkala punggungnya sudah begini, siap dicambuk pada saat itu. Kemudian Sayyidina Ukasyah menaruh cambuknya. Kemudian para sahabat gak berani melihat. Karena apa? Takut kulitnya Rasulullah tercambuk. Pada saat itu para sahabat gak tega melihat tubuhnya Rasulullah dicambuk oleh Sayyidina Ukasyah, maka sehingga tidak ada satupun sahabat yang melihat. Kemudian apa? Dipeluk dari belakang. Ya Rasulullah, mohon maaf aku ya Rasulullah, demi Allah, sungguhnya aku lebih mencintai dirimu ketimbang diriku sendiri. Sayyidina Ukasyah ternyata bilang semacam itu. Lalu kenapa engkau hendak mencambukku ya Ukasyah? Iya ya Rasulullah, agar supaya kulitku bersentuhan dengan kulitmu. Kenapa? Kalau kulitku sudah bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah, nanti kalau aku di alam kubur, mustahil malaikat berani mencambukku karena kulitku ini sudah bersentuhan dengan kulitmu. Fatabassama Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah pakai baju dan Rasulullah mengatakan bahwasanya Sayyidina Ukasyah adalah ahlil jannah. Maka para sahabat yang tadinya getem-getem gitu ya, geram begitu sama Sayyidina Ukasyah, pada saat itu kemudian apa? Para sahabat memeluk Sayyidina Ukasyah pada saat itu. Itu bukti bahwasanya Rasulullah itu orangnya minta maaf.
Senantiasa minta maaf. Oleh karena itu kita juga harus apa? Menjadikan diri kita senantiasa kita bisa minta maaf. Baik. Apa sih isi halal bihalal yang ketiga? Kalau yang pertama tadi silaturrahim, yang kedua adalah apa? Minta maaf. Yang ketiga adalah memaafkan. Kadang kalau kita minta maaf itu lebih enteng daripada kita memaafkan. Kadang ada di antara kita itu ngomong maaf ini lebaran. Iya, kamu sudah aku maafkan, tapi jangan harap aku mau menginjakkan kakiku di rumahmu. Ini namanya belum memaafkan. Sebab apa? Ini bagaimana ini? Memaafkan, kira-kira memaafkan nggak? Oh, ada contohnya. Contohnya, baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana senantiasa beliau itu memaafkan. Baginda Nabi itu pernah suatu ketika diracun oleh orang Yahudi. Namanya Sumamah. Sumamah itu tahu bahwasanya Rasulullah itu suka kaki kambing, insya Allah yang kanan belakang itu suka sekali Rasulullah. Kemudian disup, dikasih racun. Tatkala diracun pada saat itu, masya Allah, hampir saja Rasulullah itu kehilangan nyawanya karena racunnya luar biasa. Itu Sumamah. Pada saat itu Rasulullah yang begitu luar biasa diracun sampai mau merenggut nyawa beliau, tapi beliau senantiasa memaafkan. Bahkan Rasulullah tatkala mau meninggal ingat betul dulu tatkala mau diracun oleh Sumamah, beliau itu sakitnya model begitu, tatkala mau meninggal ingat betul, ingat Sumamah, tapi beliau senantiasa memaafkan. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika setiap hari itu diejek oleh seorang wanita tua yang buta. Maka wanita tua itu apa? Tiap hari melakukan, bukan ritual ya, kebiasaan. Apa sih kebiasaannya? Dzikir beliau itu begini, hanya bilang begini, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu kadzab. Sukanya bilang begitu. Muhammad itu kadzab, sukanya bilang gitu. Muhammad itu orang nggak bener apa segala macam. Nabi Muhammad itu dijelek-jelekan. Sahabat yang lain mau emosi, gak boleh sama Rasulullah. Jangan, dia nggak paham.